Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Long time no see. Seperti biasa saya doakan semoga di darat, di laut maupun di udara segala urusan kalian dapat dimudahkan. Amin. Jadi begini teman-teman, di sebuah sudut yang berada tepatnya di seberang sebuah pabrik di Jalan Pelabuhan Peranggas, Desa Lemang, Kecamatan Rangsang Barat, Kepulauan Meranti, Riau, seorang pemuda putus sekolah berusia kurang lebih 17 tahun yang berinisial IH. Atau biar gampang saya akan sebut dia Agus. Oh jangan, udah terlalu sering. Sebut saja dia Panjul. Siang malam selama kurang lebih 3 hari 3 malam, hidupnya dibuat gak tenang. Dari jauh Panjul mengawasi sebuah gundukan atau tepatnya kuburan seorang janda muda yang telah ia habisi dan ia kubur dalam tanda kutip makam seadanya itu. Dalamnya cuma 75 cm. Yang ia khawatirkan adalah hewan-hewan liar, khususnya anjing yang menurutnya suka banget berkeliaran di tempat itu. Panjul takut jika saja anjing-anjing liar itu mengendu sesuatu yang ada dalam gundukan itu dan mengacak-acaknya. Kekhawatirannya semakin menjadi ketika saban malam di saat Panjul menjaga gundukan itu, Panjul dikatakan sering banget mendengar suara lolongan anjing yang berasal tak jauh dari lokasi itu. Entah dari mana asalnya, namun yang pasti suara itu jelas ia dengar. Dan telah pula ia siapkan beberapa batu untuk melempari jika anjing-anjing itu berusaha mendekati sesuatu yang ia jaga. Selain takut kejahatannya terbongkar, Panjul melakukan hal itu adalah sebagai bentuk penyesalan yang telah ia lakukan kepada janda 25 tahun asal Meranti. Hingga 3 hari kemudian, atau tepatnya tanggal 21 Maret tahun 2015, seorang anak-anak yang lagi main layangan gak sengaja menginjak sesuatu yang dilihatnya seperti kaki manusia, menyembul dari gundukan tanah yang baru ditimbun itu. Tak pelak anak-anak itu segera berlari dan melaporkan temuan itu kepada orang-orang tua mereka yang kemudian berlanjut kepada pihak yang berwajib. Singkatnya, setelah laporan itu diterima, petugas pun segera datang untuk menindaklanjuti temuan itu dengan melakukan olah TKP, evakuasi korban dan pemeriksaan saksi-saksi. Tak lama rilislah identitas temuan itu. Korban bernama Romlah, 25 tahun, seorang janda tanpa anak, warga Pelabuhan Peranggas, Desa Lemang, Rangsang Barat. Saat ditemukan, keadaannya sungguh menyakitkan hati. Selain keadaannya yang sungguh kurang bagus, pakaian yang tak lengkap, juga ditemukan sebuah nilon atau tali yang melingkar di leher korban. Sebetulnya juga nggak sulit untuk tahu siapa korban, sebab sesaat setelah pembongkarannya, warga kenal siapa korban, di mana rumahnya, dan latar belakang kehidupannya. Juga selain itu, warga mengklaim bahwa di hari sebelum ia dilaporkan hilang, warga setempat sempat melihat Romlah bersama-sama dengan IH alias Panjul ini. Dan lalu, apa yang sebetulnya terjadi? Dan apa yang telah IH alias Panjul lakukan terhadap Romlah, janda kembang ini? Jadi, begini. Banyak hal yang telah terjadi di kehidupan Romlah. Di usianya yang ke-25 tahun di tahun 2015 telah membawanya pada sebuah perpisahan pahit yang mengoyak bahtera rumah tangga yang ia jalani dengan pria pilihan hatinya. Entah apa yang membuatnya kala itu membulatkan dirinya untuk berpisah dari sang suami pilihan hatinya. Ia menikah dan bercerai sebelum dirinya memiliki momongan. Romlah yang disebut-sebut sebagai janda kembang ini tinggal di Desa Lemang, Rangsang Barat, Kepulauan Meranti, Riau. Sehari-hari ia bekerja sebagai karyawan di sebuah pabrik yang lokasinya di seputaran tempat tinggalnya. Otomatis setelah perpisahan dengan mantan suaminya, Romlah hanya mendedikasikan hasil jerih payahnya untuk kemudian ia tabung dan ia sisihkan sebagian untuk kedua orang tuanya. Selain dikenal sebagai pribadi yang getol dalam menjalani profesinya sebagai buruh pabrik, Romlah dikenal pula sebagai orang yang ramah dan cantik. Tak pelak dari sifatnya yang demikian, ia dijuluki sebagai janda kembang. Entah berapa lama Romlah menjalani kesendiriannya sebagai wanita yang tak lagi memiliki pasangan. Namun dari informasi yang disebutkan, Romlah di tahun 2015 atau tepatnya di bulan Maret, ia dekat dengan dan dari akuan orang itu, yang tak lain dan tak bukan adalah IH alias Panjul, mengaku bahwa ialah pacar Romlah. Pautan usia antara IH alias Panjul dan Romlah yang terpaut 7 tahun lebih muda daripada Romlah tidak sama sekali menjadi masalah yang berarti sepertinya. Warga desa tahu siapa Romlah dan dengan siapa ia menjalin tali cintanya. Panjul adalah seorang pria yang di tahun 2011 usianya genap 17 tahun. Dari informasinya disebutkan bahwa Panjul merupakan pria putus sekolah dan saat itu ia bekerja sebagai buruh di sebuah pabrik. Jalinan kisah cinta yang dijalani Panjul dan Romlah dikatakan cukup dekat.
Bahkan dari akuan yang pernah Panjul sampaikan, Panjul dan Romlah pernah melakukan hubungan yang tak seharusnya dilakukan oleh mereka yang belum berstatus sebagai suami dan istri. Seperti halnya yang terjadi di tanggal 18 Maret tahun 2015. Di sore itu Romlah berpamitan kepada ayahnya yang bernama Pak Darsah 70 tahun. Dikatakan pada sore itu ia minta izin untuk mendatangi acara pembagian hadiah MTQ Lemang di sebuah tempat. Tanpa Pak Darsah sadari pamit Romlah itu adalah pamit yang terakhir kalinya. Sebab di hari itu setelah Romlah selesai mendatangi acara pembagian hadiah MTQ, Romlah pergi bersama dengan pacarnya, Iha alias Panjul. Kepergiannya kala itu dengan Panjul juga disaksikan oleh para warga setempat. Di malam itu tujuan Panjul mengajak Romlah pergi adalah untuk berkencan. Sebab perasaan Panjul di malam itu sedikit nggak menentu. Ia merasa bahwa ada pria idaman lain yang mengganggu hubungannya kala itu. Asumsi itu ia dapatkan lantaran Romlah susah sekali dan ada saja alasan jika diajak untuk melakukan hubungan terlarang itu. Masih dari akuan Iha alias Panjul. Di malam itu Panjul mau mencoba kembali peruntungannya untuk melakukan hubungan terlarang itu dengan Romlah. Singkatnya, setelah melakukan serangkaian bujuk rayu gombal, Romlah pun nurut dan ikut dengan Panjul menuju area semak-semak yang ada di Jalan Pelabuhan Peranggas Desa Lemang, atau tepatnya di seberang sebuah gudang penyimpanan selai kelapa. Ada juga warga yang menyebut tempat itu sebagai kebun sagu Peranggas. Setelah menemukan tempat yang pas dan tentu sepi dari jangkauan warga, si Panjul mulai berlahan namun pasti meminta Romlah untuk melakukan hubungan itu di tempat itu juga dan saat itu juga. Mendapati ajakan yang agaknya sulit untuk dilakukan di tempat terbuka itu, tentu Romlah menolaknya. Segala rayuan yang Panjul lakukan tak bisa meruntuhkan benteng tegap yang Romlah miliki. Bahkan Romlah yang kesal meminta untuk dipulangkan saja, sebab saat itu waktu sudah menunjukkan jam 11 malam. Panjul yang kesal lantaran ajakannya ditolak mentah-mentah oleh Romlah, segera naik pitam. Dan kegelapan matanya membawa Panjul kemudian berusaha untuk memaksa Romlah untuk berbuat yang Panjul ingini. Namun usahanya tak berjalan dengan mulus, sebab Romlah dengan sekuat tenaga berteriak minta tolong, sembari berharap ada warga yang mendengar permintaan tolongnya kala itu. Dan benar saja, tak lama setelah usaha Romlah yang dilakukan dengan berteriak, datanglah seorang pemuda yang rupa-rupanya sedari tadi ia mengikuti dan memperhatikan gerak-gerik mencurigakan Panjul dan Romlah dengan memasuki area semak-semak gelap itu. Pemuda itu berinisial AZ, usianya 16 tahun, pria putus sekolah yang entah apa pekerjaan AZ pada saat itu. Dan untuk memudahkan, saya akan menyebut AZ ini dengan Bono. Panjul dan Bono dikatakan tidak saling kenal. Tentu Panjul kaget ketika sekonyong-konyong Bono muncul dari kegelapan. Namun alih-alih menolong Romlah pada saat itu yang telah rebah di atas tanah, malah Panjul singkatnya meminta Bono untuk memegangi kaki Romlah. Nah, sementara kedua kaki dipegang oleh Bono, Panjul segera dengan kedua tangannya kemudian leher Romlah dengan sekuat tenaga yang ia miliki. Juga Panjul sempat menyumbat jalur nafasnya dengan tali rapiah yang ia bawa. Sumbatan jalur nafas yang Panjul lakukan tentu tak berselang lama. Akhirnya membuat Romlah dipanggil Tuhan yang Maha Kuasa. Saya ucapkan duka yang mendalam. Setelah menyadari korban lemas dan tak bernyawa, kejahatan Panjul dan Bono belum terhenti sampai di situ. Momen itu tak mereka sia-siakan untuk secara bergantian melakukan penodaan terhadap Romlah. Singkatnya, setelah selesai Panjul kemudian menyuruh Bono untuk mengambil sebuah cangkul yang kemudian tak lama setelah cangkul itu tersedia. Keduanya kemudian membuat liang sedalam 75 cm untuk mengubur Romlah apa adanya. Selesai. Di malam itu, keduanya pulang ke rumahnya masing-masing tanpa berdosa. Kasus ini menjadi terang benderang ketika ditemukannya tubuh Romlah oleh warga setempat sekira 3 hari setelah ia dihilangkan nyawanya. Orang tua Romlah juga sempat khawatir, sebab di sore itu atau 3 hari sebelumnya, Romlah izin pergi sebentar. Awalnya orang tuanya tak terlalu menaruh curiga, sebab dikatakan Romlah memang kadang-kadang suka nggak pulang ke rumah. Ia juga suka menginap di rumah saudara-saudaranya. Namun siapa yang menyangka pamitnya kala itu adalah pamit yang terakhir kalinya. Orang tua Romlah nggak bisa membendung air mata ketika mengunjungi rumah sakit umum daerah Selat Panjang untuk memeriksa apakah betul tubuh yang ditemukan itu adalah anggota keluarganya yang menghilang. Dan ketika melihat isi dalam kantung itu benar adanya, seketika runtuhlah segala harapan. Pecahlah kesedihan di kala itu.
Sia-sia pula usaha IH alias Panjul untuk menjaga tanda kutip makam pacarnya itu dari gangguan-gangguan yang ia khawatirkan. Aroma menyengat yang menguar kala itu ketika evakuasi tercium dengan jelas oleh petugas. Selain aroma busuk yang tercium, keberadaan terduga pelaku kala itu juga santer terdengar oleh para petugas. Tidak sulit untuk menemukan siapa terduga pelakunya saat itu. Sebab para saksi yang diperiksa menyebutkan bahwa di malam itu, mereka melihat Romlah bergandengan tangan dengan IH alias Panjul. Panjul diamankan di rumahnya. Dalam akuannya ia menyebut nama AZ alias Bono, turut pula bertandem dengannya dalam melakukan aksi jahatnya itu. Dalam proses pemeriksaan, polisi sempat kesulitan menentukan usia AZ alias Bono. Selain tak didapatkannya dokumen terkait identitas terduga pelaku, AZ mengaku bahwa pada saat itu usianya 12 tahun. Sebuah usia yang kayaknya nggak cocok dengan penampilan AZ alias Bono yang seperti ini. Selain itu, dikatakan pula, baik IH dan AZ adalah pemuda yang suka sekali mengkonsumsi hiburan-hiburan yang nggak sehat. Seringnya mereka datang dan berlama-lama di warnet adalah untuk menonton tayangan-tayangan yang tak sepantasnya mereka tonton. Dan untuk menentukan berapa usia AZ pada saat itu, polisi membawa AZ menjalani pemeriksaan odontologi dan antropologi forensik di Rumah Sakit Bayangkara, Pekanbaru. Keduanya terjerat dengan pasal berlapis tentang penghilangan nyawa secara berencana dan terancam dengan hukuman 20 tahun penjara. Namun sayang, saya nggak dapat menemukan artikel terkait vonis yang jatuh bagi IH dan AZ. Namun saya berharap semoga hukumannya bisa dengan adil mengganjar kedua pelaku dengan kejahatan yang telah mereka lakukan. Sebab hukum di negara ini bukankah tidak pernah gagal menjalani tugasnya. Demikianlah kisah ini. Semoga akan terus ada pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah ini. Dan kisah ini pun berakhir.